Selamat datang di Utexpiration Channel. Kecerdasan buatan AI sekarang banyak menarik perhatian kalangan luas dan membentuk dunia serta pendidikan kita. Memahami AI itu penting untuk semua orang siswa, guru, dan orang tua. AI adalah alat yang bisa mengubah cara kita belajar, membuat pendidikan lebih inklusif dan menarik. Para guru jadi lebih berdaya, jadi bisa fokus menginspirasi pikiran muda. AI membantu kita memberikan umpan balik instan, mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Ini adalah keterampilan penting untuk abad ke-21. Belajar AI bukan cuma untuk ahli teknologi. Ini untuk siapa saja yang ingin berinovasi atau memahami masa depan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Belajar AI tanpa rasa takut atau bingung. Mari kita jadikan pendidikan lebih cerdas, lebih inklusif, dan siap menghadapi masa depan. Apa itu kecerdasan buatan? Sederhananya, ini adalah saat komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, mengenali pola, dan membuat keputusan. Ide AI dimulai pada tahun 1950-an. Ada 3 jenis utama AI, kecerdasan buatan sempit, kecerdasan buatan umum, AGI, dan kecerdasan buatan super. Dari pengenalan pola sederhana hingga impian super kecerdasan, AI membentuk kembali dunia kita. Mari terus belajar dan tetap ingin tahu tentang apa yang berikutnya. Pembelajaran terawasi itu seperti siswa yang belajar dengan guru. Model AI diberi contoh berlabel data dengan jawaban yang benar. Dia belajar memetakan masukan kekeluaran dengan menemukan pola dalam data. Misalnya, mengajari AI untuk mendeteksi email spam dengan menunjukkan ribuan pesan berlabel. AI belajar apa yang membuat email jadi spam atau bukan, lalu memprediksi untuk email baru. Kualitas dan kuantitas data berlabel itu penting. Contoh yang bagus membuat AI lebih baik. Kalau datanya salah, AI akan belajar dengan tidak benar, sampah masuk, sampah keluar. Pembelajaran terawasi menggerakkan pengenalan gambar, pengenalan suara, dan diagnosis medis. Ada 2 tugas utama, klasifikasi, seperti spam atau bukan spam, dan regresi, memprediksi nilai, seperti harga rumah. Keduanya bergantung pada pengawasan awal itu untuk memandu pembelajaran. Metode ini sangat kuat untuk masalah dunia nyata, di mana kita tahu jawaban yang benar. Ini adalah dasar untuk banyak aplikasi AI yang kamu gunakan setiap hari. Pembelajaran terawasi itu tentang belajar dari contoh. Semakin banyak contoh, semakin pintar AI-nya. Ini adalah siklus pelatihan, pengujian, dan peningkatan. Dengan data yang tepat, AI bisa mencapai akurasi yang mengesankan. Pendekatan ini adalah kunci untuk membuka potensi AI dalam pendidikan dan lainnya. Ini cara praktis untuk mengajari mesin memecahkan masalah. Pembelajaran terawasi adalah tempat kebanyakan orang memulai perjalanan AI mereka. Ini mudah diakses, efektif, dan banyak digunakan. Mari kita lihat bagaimana AI belajar tanpa guru. Pembelajaran tanpa pengawasan adalah saat AI belajar tanpa data berlabel. AI menjelajahi data mentah, mencari pola atau struktur tersembunyi. Bayangkan menyortir tumpukan kaos kaki campur aduk tanpa tahu seperti apa pasangan itu. Misalnya, sebuah perusahaan bisa menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku, tanpa memberitahu AI kelompok apa yang seharusnya ada. Proses ini disebut clustering. Pembelajaran tanpa pengawasan sangat bagus untuk menemukan wawasan yang tidak kita duga. Tugas lain adalah pengurangan dimensi, menyederhanakan data, sambil tetap mempertahankan informasi penting. Ini membuat data lebih mudah divisualisasikan dan digunakan. Ini berguna ketika pelabelan data terlalu mahal atau memakan waktu. Pembelajaran tanpa pengawasan juga bisa mendeteksi anomali, seperti mendeteksi penipuan atau cacat langka. AI belajar apa yang normal, lalu menandai apa yang tidak biasa. Ini seperti detektif, mencari petunjuk dalam data. Metode ini sangat kuat untuk menjelajahi dan memahami informasi yang kompleks. Pembelajaran tanpa pengawasan membantu kita melihat pola yang mungkin kita lewatkan. Ini penting untuk memahami data besar yang berantakan. Dengan pembelajaran tanpa pengawasan, AI mengungkap struktur yang tersembunyi dalam data itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat bagaimana AI belajar dengan coba-coba. Pembelajaran penguatan itu seperti melatih hewan peliharaan melalui hadiah dan umpan balik. Agen AI bertindak di suatu lingkungan, mendapat hadiah atau hukuman, dan belajar apa yang berhasil. Tujuannya adalah memaksimalkan hadiah seiring waktu. Belajar dengan coba-coba. Misalnya, AI yang bermain video game mencoba gerakan berbeda, belajar dari kesalahan,
dan mengembangkan strategi kemenangan. Ini digunakan dalam robotika, mobil tanpa pengemudi, dan manajemen sumber daya. Agen belajar membuat urutan keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pembelajaran penguatan sangat kuat untuk tugas-tugas kompleks di mana jalur terbaik tidak jelas. Prosesnya adalah siklus. Bertindak, dapat umpan balik, sesuaikan, dan tingkatkan. Seiring waktu, AI menemukan tindakan apa yang mengarah pada keberhasilan. Ini tentang belajar untuk mencapai tujuan di lingkungan yang dinamis. Metode ini berada di balik beberapa pencapaian AI yang paling mengesankan. Pembelajaran penguatan mengajari mesin untuk beradaptasi dan berkembang. Ini penting untuk sistem AI yang perlu membuat keputusan dengan cepat. Semakin banyak agen berlatih, semakin baik hasilnya. Pendekatan ini membentuk masa depan otomatisasi dan sistem cerdas. Pembelajaran penguatan itu tentang belajar dari pengalaman. Ini adalah bagian kunci untuk membuat AI benar-benar cerdas. Kemungkinannya sangat luas, dari game hingga tantangan dunia nyata. Dengan pembelajaran penguatan, AI menjadi pemecah masalah yang aktif. Ini selangkah lebih dekat ke mesin yang bisa belajar apa saja. Sekarang, mari kita jelajahi bagaimana kamu bisa memulai perjalanan AI-mu sendiri. Sumber daya yang tepat membuat semua perbedaan. Memulai perjalanan AI-mu lebih mudah dari sebelumnya. Platform online seperti Coursera, edX, dan Udacity menawarkan kursus untuk semua tingkatan. Banyak yang menampilkan latihan interaktif dan proyek nyata. Buku juga berharga. Cari panduan yang jelas dan ramah pemula. Python adalah bahasa utama untuk sebagian besar proyek AI. Bergabunglah dengan komunitas online seperti Stack Overflow atau Reddit untuk bertanya dan berbagi kemajuan. Pertemuan lokal dan kelompok belajar menawarkan dukungan dan kolaborasi. Pilih sumber daya yang sesuai dengan gaya belajarmu. Video, buku, atau proyek langsung. Konsistensi adalah kunci. Mulai dari yang kecil, bangun dasar, dan kembangkan keterampilanmu. Dunia AI sangat luas, tapi bisa diakses dengan alat yang tepat. Jelajahi, bereksperimen, dan jangan takut meminta bantuan. Perjalanan belajarmu itu unik. Temukan apa yang cocok untukmu. Dengan dukungan yang tepat, pengetahuan AI ada dalam jangkauanmu. Proyek praktis membuat pembelajaran AI jadi nyata. Mulai dengan klasifikasi gambar. Latih model untuk membedakan kucing dari anjing, menggunakan dataset gratis dan alat seperti TensorFlow atau PyTorch. Coba analisis sentimen. Ajari AI untuk mendeteksi emosi dalam teks, seperti ulasan film positif atau negatif. Proyek-proyek ini menunjukkan alur kerja AI yang lengkap, pengumpulan data, pelatihan model, dan pengujian. Jangan khawatir tentang kerumitan, fokus pada pembelajaran dasar-dasarnya. Tutorial online bisa memandumu langkah demi langkah. Saat kamu semakin percaya diri, hadapi tantangan yang lebih besar. Membangun aplikasi AI-mu sendiri itu memuaskan dan membuat konsep jadi hidup. Kuncinya adalah memulai dari yang sederhana dan terus bereksperimen. Setiap proyek membangun keterampilan dan pemahamanmu. Kepuasan melihat AI beraksi itu luar biasa. Ubah teori menjadi hasil satu proyek pada satu waktu. AI itu tentang manusia, sama seperti teknologi. Kolaborasi itu kunci. Tim yang beragam menciptakan AI yang lebih baik. Ilmuwan data, insinyur, dan etikus semuanya punya peran. Seiring AI tumbuh, etika jadi lebih penting dari sebelumnya. Bias dalam AI bisa menyebabkan hasil yang tidak adil. Jadi, kita harus membangun sistem yang adil dan transparan. AI yang bisa dijelaskan membantu kita memahami keputusan dan memastikan akuntabilitas. Tanggung jawab yang jelas itu penting saat AI membuat kesalahan. Tujuannya, AI yang bermanfaat untuk semua orang, bukan hanya segelintir. Dialog berkelanjutan antara peneliti, pembuat kebijakan, dan publik sangat penting. Pedoman etika dan regulasi cerdas menjaga pengembangan AI tetap bertanggung jawab. Sisi manusia AI membentuk dampaknya pada masyarakat. Kita harus berpikir mendalam dan bertindak secara kolektif. AI yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab setiap orang. AI berkembang pesat. Belajar tidak pernah berhenti. Tetaplah ingin tahu. Ikuti berita AI, baca artikel, dan ikuti webinar. Bereksperimenlah dengan alat dan teknik baru. Komunitas AI itu terbuka dan mendukung. Gunakan itu untuk menjaga keterampilanmu tetap tajam. AI bisa membantu memecahkan tantangan besar, dari perubahan iklim hingga perawatan kesehatan. Dengan belajar AI, kamu bisa menjadi bagian dari solusi ini. Gunakan AI secara bertanggung jawab dan etis. Mulai dari dasar, bangun langkah demi langkah, dan jangan takut salah. Berkolaborasi, bertanya, dan terlibat dengan isu-isu etika.
Dunia AI penuh dengan kemungkinan. Perjalananmu baru saja dimulai. Masa depan itu cerdas, dan kamu bisa membantu membentuknya. Pembelajaran seumur hidup adalah kunci untuk tetap relevan. Rangkul petualangan dan teruslah berkembang. Mari kita bangun masa depan di mana AI bermanfaat untuk semua.